Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnoto, salah satu mahasiswa dari Universitas IFET Semarang dengan nomor NPM 32251300001 dengan program studi PVTM RPN. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pendek, yaitu yang berkaitan dengan tune up untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah penyetelan motor bensin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemeriksaan hasil tune up yang pertama dalam hal ini yaitu periksa volume elektrolit baterai pada aki. Dalam hal ini yang saya sediakan yaitu 1 unit baterai aki, terus buku panduan sama multimeter digital, satu buah tang kombinasi, dan alat ukur hidrometer. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk memulai dalam uji coba pengukuran, kita buka terlebih dahulu tutup pada aki ini. Setelah kita celupkan alat hidrometer ini, maka akan menghasilkan sebuah tanda. Kita lihat ke angka berapa. Di sini nanti kita lihat perbatasan air ini itu menunjukkan ke warna hijau, putih atau merah. Dan di sini kita menunjukkan ke arah warna merah yang tertulis satu 1,225. Setelah hasilnya kita dapatkan, maka air baterai ini atau elektrolit ini kita keluarkan lagi, kita masukkan. Hati-hati jangan sampai terkena tangan maupun mata, dan kita tutup kembali. Yang kedua, kita mengukur tegangan arus listrik. Kita gunakan multimeter digital ini, dan kita tambahkan yang min ke min, yang positif ke positif. Terdapat 12,78. Yang ketiga,
kita periksa kondisi kotak baterai. Sini, apakah normal dengan sempurna, apakah ada yang cacat pecah atau ada kebocoran ataukah gimana? Mari kita saksikan bersama. Setelah kita lihat dan kita telusuri, ternyata kotak baterai ini dalam kondisi baik, tanpa kotakan pecah, retakan ataupun kebocoran. Jadi kita nyatakan ini masih bagus. Berikutnya kita periksa dua terminal atau dua kutub ini, min dan positif. Ini baik ya, untuk yang positif juga baik, masih bisa digunakan dengan baik. Oke, yang kelima adalah kita periksa lubang ventilasi. Dan ventilasi pada kotak baterai ini itu dalam kondisi baik, tidak ada yang kotoran tersumbat, hingga dalam ventilasi ini, pengudara ini kita nyatakan masih bagus. Oke. Yang keenam atau yang terakhir pada pemeriksaan volume elektrolit baterai, yaitu ukur berat jenis elektrolit pada setiap sel baterai dengan menggunakan hidrometer. Dan sudah kita lihat tadi ya, pada pemeriksaan yang di awal itu menemukan hasil pengukuran berat jenis pada elektrolit itu terdapat 1,225, dan di sini merumuskan berat jenis aki sama dengan hasil pengukuran ditambah angka koreksi perubahan dalam kurung temperatur kurangi suhu standar, itu S20 sama dengan tadi hasil pengukurannya 1,225 ditambah angka koreksi perubahan ya, itu 0,0007 dalam kurung temperatur 25 kurangi suhu standar yaitu 20. Jadi 1,225 sama dengan 0,0007 dalam kurung 25 dikurangi 20 yaitu 5. Dan berikutnya 1,225 ditambah 0,0035 yaitu hasil penambahan atau perkalian. Hasil perkalian dari 0,007 kali 5. Dan hasilnya 1,2285. Itulah hasil dari pemeriksaan volume elektrolit baterai. Begitulah hasil uji ukur berat jenis elektrolit pada setiap sel baterai dengan menggunakan hidrometer. Pemeriksaan tune up berikutnya yaitu memeriksa sistem pelumasan. Itu kita cek kuantitas dan kualitas oli ya, dengan melalui stick ya, ini samping. Periksa tinggi permukaan oli dengan melihat pada stick pengukur. Pastikan tinggi oli berada di antara tanda L dan F pada stick pengukur. Jika oli kurang, periksa kebocoran dan tambahkan oli sampai tanda F. Mari kita lihat, kita buka dulu stick pengukuran ini. Nah, di sini kita lihat di bawah ini adalah tanda huruf L
dan di atas itu F, bahwasanya full. Jika oli ini terdapat di garis L atau bahkan tidak terlihat, berarti menandakan kita harus perlu penting untuk menambahkan oli lagi. Paling enggak standar dari oli ini adalah di antara L dan F. Dan jika di atasnya huruf F ya, itu juga kurang baik juga, meskipun sudah ada tapi kurang baik karena terlalu penuh. Dan kita coba, kita lihat, kita pegang untuk kualitas olinya bening atau enggak, encer atau enggak, tercampur atau enggak. Dan kebetulan setelah saya periksa, saya pegang ini ya, encer, tidak begitu encer ya, dan juga tidak tercampur dengan kotoran lain. Saya katakan ini masih kualitas oli baik ya, tidak tercampur. Pemeriksaan sistem pelumasan yang kedua adalah cek kemungkinan kebocoran dari stik pengukur, gasket atau sel baut pembuangan oli. Jadi kita lihat ya, di stik pengukuran ini tidak ada oli yang menembus ke sini ya, masih aman. Dan gasket masih aman. Terus untuk pembuangan masih aman juga. Untuk kebocoran, insya Allah ini masih aman, tidak ada efek kebocoran. Jika nantinya kita lihat ya, banyak oli yang tercecer di salah satu tempat itu, berarti kita harus waspada dengan kebocoran. Kita harus mengelim kembali dengan lem. Yang ketiga, kita periksa kekencangan filter oli, pastikan pengencangan sesuai dengan spesifikasi. Mari kita lihat apakah filter oli ini longgar atau kencang. Tidak ada pergerakan, bahwasanya filter oli ini aman. Baiklah, untuk pemeriksaan pada uji tune up yang berikutnya adalah memeriksa dan mengukur sistem pendinginan. Mari kita lihat. Yang pertama, kita periksa tali kipas dengan cara dilepas. Pastikan tali kipas tidak retak, getas, dan permukaan bawah bel tidak menyentuh bagian dalam bawah kulit. Dan pada awal pembel terpasang ya, ini masih normal sesuai dengan spesifikasi. Pembel juga tidak ketas, tidak ada keretakan. Bahwasanya pembel ini masih bisa digunakan dengan baik ya. Bisa digunakan dengan baik, tidak ada keretakan maupun getas ya, masih normal. Dan untuk kekencangan juga standar, tidak begitu tegang, masih ada sedikit pelanggaran.
Dan alangkah baiknya pemeriksaan ini itu dengan cara dilepas ya. Untuk pengecekan berikutnya adalah cek kuantitas dan kualitas air pendingin, yaitu apakah cek kualitas, pastikan tinggi air pada tangki reservoir yang ini dalam kondisi penuh atau tidak. Kalau di bawah dari garis, kita perlu penambah air pendingin lagi. Coba kita buka reservoirnya. Air ini masih penuh ya, masih di atas garis. Dan juga untuk kualitas pada air pendingin ini atau reservoir yang di dalam reservoir ini, yaitu dalam kondisi baik, tidak tercampur dengan oli maupun kotoran kerak-kerak yang lainnya, masih terlihat bening dan jernih. Jadi air ini kita nyatakan masih dalam kondisi baik dan bersih. Oke, itu aja. Untuk pengecekan yang keempat, yaitu cek kerja tutup radiator dengan menggunakan radiator cup tester. Mari kita lakukan. Kita buka terlebih dahulu radiatornya. Dan ini alat yang digunakan, radiator cup testernya. Saya masukkan ini. Pastikan sampai kencang ya. Kita sudah pasti kencang, kita langsung masukkan ke tempat stekernya. Jika menunjukkan angka 10 dan kita jarumnya itu turun lagi, berarti menandakan kemungkinan ada tutup ini kebocoran. Cara mengatasi pada tutup yang bocor ini ya, mungkin kita bisa ganti karetnya atau langsung ganti tutupnya. Setelah kita ketahui hasilnya, kita lepas lagi. Oke, untuk pemeriksaan pada kerja tutup radiator ini sudah selesai, dan hasilnya pada tutup ini itu kita nyatakan bocor. Nah, tadi sudah lihat sendiri ya, airnya keluar dan angkanya juga menurun. Setelah kita cek pada penutup radiator, angka berikutnya adalah cek kebocoran pada sistem pendingin dengan menggunakan radiator tester. Dengan diberi tekanan sesuai dengan spesifikasi, pastikan air pendingin bersirkulasi sempurna. Termostat bekerja dan tidak terjadi kebocoran di sepanjang sistem pendingin. Jadi mari kita coba kita cek. Kita pasang dulu ini. Pastikan pemasangan ini dengan
kencang ya. Kita pasang di atas saja. Dan mari kita beri tekanan apakah bocor atau tidak. Oke, stop dulu. Kita beri tekanan lagi. Coba lihat ya. Biasanya kalau terjadi kebocoran yaitu salah satunya adalah dari segi suara ya. Dan di sini tadi sudah kita lihat dan dengar ya, tadi ada suara, bahwasanya itu salah satu dari kebocoran. Dan kebocoran yang lain adalah biasanya air itu keluar atau menetes baik itu dari bagian selang maupun dari bagian lubang lainnya. Itu pemeriksaan pada kebocoran sistem pendingin. Langkah berikutnya adalah memeriksa kekencangan baut kepala silinder dengan menggunakan kunci momen sesuai spesifikasi dan sesuai dengan urutan pengencangan pada gambar. Kita buka kepala silinder ini ya dengan menggunakan kunci momen. Hari ini kunci momen berukuran 12. Oke, tutup kepala silinder sudah terbuka. Selanjutnya, yaitu setelah kita buka dari tutup kepala silindernya, kita ke pembersihan atau pemeriksaan filter udara. Dalam hal ini saya ucapkan mohon maaf tidak bisa karena kebetulan komponen di sini tidak ada, tidak dicari, nggak ada. Dan juga membersihkan filter bahan bakar dengan udara bertekanan juga tidak bisa saya praktekkan karena komponennya tidak ada. Kita langsung lanjut ke memeriksa dan mengukur sistem pengapian. Untuk memeriksa dan mengukur kabel tegangan tinggi, lepas kabel tegangan tinggi dengan berpegangan pada kabel penutup debu. Setelah itu, periksa tahanan pada kabel melebihi spesifikasi
lakukan pemeriksaan pada terminalnya dan bila diperlukan ganti kabel tegangan tinggi. Oke, kita satu untuk contoh ya. Kita periksa. Dan mendapatkan hasil 1,031. Kita coba balik ya, seperti apa. Satu 1,052. Dan ini masih bisa digunakan, masih bisa terpakai kembali. Kita pasang. Oke, selesai. Langkah berikutnya adalah kita memeriksa dan mengukur celah busi. Kita lepas busi dengan menggunakan kunci busi, periksa busi dan keausan elektrodanya, kerusakan ulir dan sekatnya. Jika busi tidak normal, lakukan penggantian. Namun jika masih layak boleh dipakai, maka bersihkan dengan menggunakan spark loop cleaner atau sikat kawat. Setelah itu periksa dan setel celah busi sesuai dengan spesifikasi. Kita buka kabelnya, kita buka dengan kunci busi. Kabel ini sudah bisa diambil businya. Dilihat dari bentuknya sudah hitam. Kita ukur terlebih dahulu untuk ketebalan 0,07. Ternyata sempit ya, 0,07 aja dari normal minimum itu tidak bisa masuk. Jadi perlu kita rendahkan, bisa dengan menggunakan obeng. Setelah direndahkan, kita coba lagi untuk ukuran 0,07. Sudah masuk. Coba 0,08. Sudah masuk. Masih bisa dipakai, tinggal kita bersihkan saja. Apabila kita menemukan
apa ya, lecet-lecet ya, atau bekas bakar yang begitu melekat. Mungkin kita sudah waktunya perlu diganti saja, atau celahnya sudah mulai nempel banget ya, kita perlu gantikan saja. Demikian untuk pemeriksaan celah pada busi ya. Dan jangan lupa agar kabel busi ini ya, untuk bisa ulang apakah sudah kencang atau tidak ya. Oke, itu. Baiklah, langkah selanjutnya adalah memeriksa koil pengapian. Periksa tahanan primar dan tahanan sekunder pada koil. Jika tahanannya tidak sesuai dengan spesifikasi, maka gantilah koil pengapiannya. Kita cek ya, dengan multimeter digital ini, min dan min, plus dan plus ya. Nah, ini sudah saya dapatkan ya, yaitu 0,0,0 153. Langkah selanjutnya adalah periksa rotor serta tutup distributor. Periksa apakah rotor ini dan tutup distributor mengalami keretakan atau kerusakan yang dapat mempengaruhi penyaluran arus. Jika iya, maka gantilah dengan yang baru. Mari kita lihat, kita periksa ya, rotor ini, tutup distributornya, apakah ada yang lecet, ada keretakan atau enggak. Dari sisi luar kelihatannya masih bagus ya, masih bagus, tidak ada keretakan. Dan kita lihat pada sisi dalam juga masih bagus, tidak ada keretakan. Sisi samping juga sama, tidak ada keretakan. Sudah kita cek dari luar, dalam, samping ya. Dan ini sini juga masih bagus, tidak ada keretakan. Bahwasanya rotor dan distributor ini ya, masih dianggap masih bagus ya, atau masih layak kita gunakan. Dan jika terjadinya ada keretakan pada motor atau pecah dan distributor, maka sebaiknya segeralah kita ganti. Oke, itu pemeriksaan pada rotor dan distributor.
Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu cek kerja kondensor ya. Ini posisi kondensor ada di bawah rotor ya, ataupun distributor ya. Bawah rotor ini kecil. Cek kerja kondensor dengan menggunakan avometer pada selektor mikrofarad. Kita coba cek ya. Kita tambahkan bebas. Ini kok. Oke. Demikian tadi sudah kita cek ya, ukur untuk kondensor ya. Jadi mendapatkan 18,24. Yang keenam, periksa kondisi platina. Dalam hal ini platina terdapat di dalam rotor ini ya, di dalam. Jadi mari kita buka terlebih dahulu. Apakah di platina tersebut mengalami keretakan, kerusakan, atau tidak berfungsi dengan baik? Jika platina rusak atau ada yang keretakan, maka alangkah baiknya platina tersebut harus kita ganti untuk guna memperlancar jalannya mesin ini. Kita buka. Nah, platina di sini ya. Kita ukur celah platina yaitu 0,4. Oke, ini masih masuk ya, 0,4. Dan kita lihat pada platina ini masih normal, tidak ada keretakan ya, maupun patah ya. Platina ini masih utuh ya, tidak rusak. Oke, untuk pemeriksaan platina mungkin itu ya, selesai. Setelah kita periksa pada komponen platina ya, dan sudah kita lihat secara bersama-sama bahwasanya platina ini terlihat masih bagus, masih bisa digunakan, dan celahnya juga standar spesifikasi yaitu 0,4 ya. Dan langkah berikutnya adalah periksa governor advancer, putarlah rotor searah jarum jam, kemudian bebaskan dan periksa bahwa rotor berputar kembali ke arah kebalikannya dengan cepat. Jika rotor tidak kembali pada governor advance, mengalami gangguan kerusakan. Mari kita coba, kita putar rotornya. Sudah kita putar rotornya, dan sudah dilihat ya, jarum mengikuti berputar.
mengikuti berputar dan tidak terjadi jarum ini berputar kembali. Bahwasanya jarum ini masih terlihat baik. Baik, untuk selanjutnya adalah periksa vakum adventure lepas selang vakum. Tadi ini ya, kita lepas ya, tadi ada selang sini ya, kita lepas, lalu hubungkan sumber vakum dengan saluran A atau B dan periksa bahwa vakum adventure bergerak. Jika vakum adventure tidak bergerak, perbaiki atau sebaiknya kita ganti. Kita coba kita lepas. Ternyata setelah saya beri tekanan angin ini ya pada vakum ini dan berjalan dengan lancar, mengalirkan aliran anginnya tanpa tersendat ataupun terhalang oleh kotoran maupun karat yang lainnya. Saya coba dari sisi satunya. Dari sisi satunya juga sama, berjalan dengan normal tanpa adanya angin yang tersendat atau terhalang oleh kotoran maupun karat pada vakum ini. Bahwasanya bisa kita nyatakan komponen ini dalam kondisi baik dan bagus, bisa dijalankan dengan baik. Oke, itu aja.